kata Peter sambil menyatakan rasa jemu dan letih dengan tomahan dakwaan yang dicetuskan penyokong terutama dari Indonesia ini. Jelas Vietnam yang kalah, tetapi penyokong Indonesia yang tak puas hati. Breaking news, banding Malaysia. Resmi ditolak FIFA. 2 tahun di-banned, out dari Piala Asia 2027. Hahaha, tidak ingin reputasinya turun. Faham Malaysia melempar kesalahan kepada 7 pemain naturalisasi yang nyatanya mereka sendiri yang mencari lalu menaturalisasi mereka. Beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang... Ngomong iri dong mak gampang. Kasih bukti, kasih ke media, jangan ngomong doang. Siapa nama lu nih? Pahmi lu bukannya main layang-layang lu. โอ้โหฟีฟ่าแบนมาเลเซียปลอมแปลงเอกสารนักเตะโอนสัญชาติโดนแบนถึง7นักเตะ Lelah, letih dan lesu, itulah yang sedang dialami pelatih Malaysia Peter Klamoski. Mungkin juga, beberapa hari ini sudah kurang tidur, buntut tragedi suram yang terjadi di Badan Sepak Bola Harimau Malaya. Bagaimana tidak, kabar yang datang begitu cepat dari FIFA, mengenai sanksi Malaysia, bak petir di siang bolong, semua pihak di sana kaget, ada pula saling menyalahkan, dan terburuknya malah menyalahkan negara lain. Yang mana sebelumnya sudah merasa di atas angin, bisa bantai Vietnam sangat mudah dengan skor telak karena menurunkan pemain naturalisasinya. Sekarang malah pemain naturalisasinya di-ban. Artinya Klamoski harus putar otak karena Malaysia kembali ke setelan pabrik yang bapuk dan tentu makin sulit meraih Piala Asia. Letih dan jemu. Itu antara perasaan diluahkan Peter Klamoski mengenai dakwaan tomahan kononnya Malaysia skuad Harimau Melaya digantung oleh FIFA. Klamoski berkata pihaknya serta Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sudah banyak kali menjawab mengenai isu penggantungan berkenaan yang sebenarnya tidak berlaku. Malah semua pemain warisan yang menyertai Harimau Melaya memiliki dokumen kelulusan yang sah daripada FIFA. Terus terang, saya dah letih. Sudah berminggu-minggu selepas perlawanan dengan Vietnam, tapi isu ini masih lagi dimainkan. Saya sudah melupakan kemenangan 4-0 dengan Vietnam dan fokus untuk perlawanan seterusnya. Kami sudah menerima dokumen daripada Kerajaan Malaysia dan kelulusan daripada FIFA sebelum perlawanan dengan Vietnam itu lagi. Kata Peter sambil menyatakan rasa jemu dan letih dengan tomahan dakwaan yang dicetuskan penyokong terutama dari Indonesia ini. Jelas Vietnam yang kalah, tetapi penyokong Indonesia yang tak puas hati. Pengorbanan pemain seperti Emmanuel Machuca meninggalkan bayi yang baru lahir serta Rodrigo Holgado terbang berpuluh-puluh jam dari Colombia ke Kuala Lumpur dan kembali semula ke Colombia untuk kelab membuktikan kesediaan, kesanggupan dan pengorbanan mereka untuk negara Malaysia. Jangan salahkan Indonesia, jangan salahkan Vietnam ataupun mana-mana entiti tertentu. Sebaliknya kita berhadapanlah cabaran ini dengan ketenangan dan menerusi saluran undang-undang. Kita lawan balik dengan cara tunjukkan bukti dokumen, gambar atau apa sahaja yang berkaitan, kerana ini sahaja cara untuk kita menang. Kalau kita menunding pada pihak tertentu, ia tak akan dapat memberi kemenangan pada kita, bahkan akan mencala lagi imej negara kita. Sejujurnya saya tak nak ulas bab ni sebab saya rasa sebab saya tak sangka benda ni berlaku. Dahlah dalam keadaan kita sedang meningkat naik, target nak masuk ranking 100 dan sebagainya, tiba-tiba perkara macam ni pula berlaku. Apapun kita masih ada peluang untuk bersihkan imej kita, maka ayuh ambillah peluang ini dengan sebaiknya. Breaking news, banding Malaysia. Resmi ditolak FIFA. 2 tahun di-banned, out dari Piala Asia 2027. Poin FIFA 0 meski lawan Portugal atau Argentina. Harimau Malaya kini jadi bahan tawa se-ASEAN, supporter Indonesia auto girang, fans Malaysia nangis nggak bisa tidur. Hahaha, tidak ingin reputasinya turun. Faham Malaysia melempar kesalahan kepada 7 pemain naturalisasi yang nyatanya mereka sendiri yang mencari lalu menaturalisasi mereka. Apa yang terjadi sekarang? Mereka disalahkan sehingga FIFA hanya memberikan sanksi kepada pemain turunan warisan Harimau Malaya tersebut.
Wah, 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 wah. Sudah amat malu, gagal mencari tumbal atas kesalahan mereka sendiri, akhirnya, malah pemain sendiri yang disalahkan. Sebelumnya, berusaha menyalahkan Indonesia, lalu Vietnam, setelah itu Singapura. Sekarang malah pemain naturalisasinya juga. Kerajaan jelas dari segi keteraturan proses naturalisasi berpandukan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang sedia ada. Jadi as far as the government is concerned, the paperwork is in order dan tak ada apa-apa isu. Tapi mungkin atas sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Ini loh. Ketua apa? Aku baca itu ketua dari program Harimau Malaya. Dia ngepost gini di Twitternya loh. Apa maksudnya? Sebenarnya apabila dia protes, mereka harus menunjukkan bukti. Macam kes Ziyad tu juga, untuk nak protes, pihak yang menang kedua dan ketiga tu kena sediakan bukti kepada penganjur. Apa bukti kau katakan dia ni lewat 5 second? Jadi, bila penganjur jatuh hukum, menarik balik pingat Ziyad, maknanya bukti itu dah sahih. Tak boleh dilawan lagi dah. Itu juga dengan orang yang membuat laporan kepada FIFA ni. Dia mengemukakan bukti kepada FIFA bahawa wujudnya pelanggaran kesahihan maklumat dengan 7 orang pemain warisan Malaysia yang bermain suatu lawan dengan Vietnam. So, jangan dilupa, sebelum lawan dengan Vietnam, ada kita lawan dengan Nepal. Itu pertama kali di kalangan 7 orang ni. Walaupun tak semua 7 main, lawan dengan Nepal, saya ingat salah seorangnya Irazabel dah main dah waktu tu. Pertama sekali kecewa lah sebab kita dalam proses orang kata kebangkitan Harimau Malaya, tapi tiba-tiba pula lepas kemenangan terakhir kita dengan Vietnam 4-0 tu jadi pula isu. Cuma harapnya FAM dan pihak yang terlibat segeralah sebab Wede. Menteri Komunikasi Malaysia sebut ada sosok yang iri dengan kebangkitan Timnas Malaysia. Siapa tuh? Siapa yang iri tuh? Pengen dong disebut namanya. Ngomong iri dong mak gampang. Kasih bukti, kasih ke media. Jangan ngomong doang. Siapa nama lu nih? Fahmi, lu bukannya main layang-layang lu. Bukannya main layang-layang di sono lu. Angin mumpung kenceng nih. Ngomong ada yang iri dengan tim nasional lu. Aduh, bingung gua. Sebutin siapa? Lu nggak sama si Mulet, nggak sama lu ternyata. So kita berdoa, kita harap semoga TMJ, FAM, KDN dan semua badan-badan yang berterlibat lah berkenaan ni, kita dapat settlekan benda ni. Okey, segala keputusan lepas ni kita kena terima lah. Ini yang berlaku. Okey, so kalau tanya aku sendiri kan, dia tak boleh, kita banyak benda persoalan yang kita tanya sebenarnya. Especially aku a fan sendiri pun banyak persoalan yang kita tertanya-tanya. Tapi nak buat macam mana kan? Benda dah berlaku. Okey, dia pun dah buat statement macam tu, dah keluarkan macam tu. Jadi kita doa dan kita harap apa yang kita ada sekarang ni, Malaysia apa ada, terus keluar tu je. Kalau nak review lah dekat media sosial untuk rakyat kita nak tahu kebenaran macam mana, betul tak? Jangan salahkan orang, kita fight benda ni. Kita sokong. Loh, cilaka nih Malaysia. Gimana nih? Ente memalsukan data pemain 7 naturalisasi, ternyata ke gap sama FIFA. Mampus lu, mampus ya. Lagi gak usah ikut-ikut Indonesia. Lu ngeliat Indonesia sedikit aja yang lebih berkembang, ada pemain naturalisasi, udah masuk round 4, lu iri. Lu mau ikut Indonesia nih, jalur pendek gitu. Ya gak bisa lah. Ada peningkatan ternyata guys ya. Datu TMG ini sudah lebih tahu dari dulu guys. Ternyata banyak pemain kacukan yang tidak sahih.
Uset dah guys. Wah, pantesan aja guys ya. Pantesan saja guys Datuk TMG ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi presiden FAM cuy. Ya buktinya apa? Dirinya pun lebih tahu gitu ya, ada pemain-pemain kacukan yang diberitakan oleh fanbase yang Malaysia guys, seperti Future Talent atau FM Malaya cuy. Jadi itu adalah hal yang tidak benar guys. Makanya guys ya, kemarin ya udah telah gue beritakan guys ya, kalau misalkan Datuk TMG ini bangun badan riset. FAM sendiri mengakui bahawa ada kesilapan teknikal ketika mendokumentasikan pemain-pemain warisan kepada Badan Induk FIFA. Ada yang kata I yang buat aduan, ada yang kata V yang buat aduan. Kami sebagai penyokong setia Harimau Malaya, kami tak kisah pun aduan tu datang daripada mana sekalipun. Yang penting Malaysia berada di landasan yang betul. Kalau betul, lawan. Kalau tak betul, kita kena akui kesilapan tu. Situasi ini betul-betul mengejutkan sebenarnya, tapi apakan daya, itulah lumrah bola sepak Malaysia pada ketika ini. Dan kita mengharapkan bahawa keputusan rayuan FAM kepada FIFA berjaya dan kita akan teruskan perlawanan menentang Laos dengan jayanya, dan kita harapkan Malaysia menang kedua-dua perlawanan di bulan Oktober ni. Korang jangan fikir panjang sangat, relax sudah. Kita tunggu je orang atasan buat. Bang, kau tengoklah itu website resmi FIFA. Tinggal 6 hari lagi waktu untuk banding dokumen. Kau tengok pula ya informasi ini guys. Liga Malaysia telah resmi mencoret 3 pemain JDT yang terkena sanksi FIFA guys. 3 pemain ini tergabung dari ketujuh pemain Malaysia guys. Ada Joey Razabal, Facundo Garces, dan Hector Heber. Mereka tidak akan bermain di ACL Elite dan Liga Malaysia ya guys. Ini buktinya apa? Sanksi yang diberikan FIFA itu sudah sah berlaku ya guys. Mana nih yang bilang Malaysia sudah disahkan oleh FIFA, sudah bisa mengikuti kompetisi FIFA lagi, mana nih? Dalam 10 hari ini, kalau Malaysia tidak bisa membuktikan bahwa para pemain ini benar-benar keturunan Malaysia, maka FIFA resmi ya guys akan benar-benar menjatuhi hukuman ke Malaysia. Kita tunggu saja nih. Kita tunggu drama selanjutnya guys. Begitu pengumuman FIFA keluar, dampaknya langsung instan dan brutal. Alaves sebagai klub profesional langsung harus bertindak cepat. Mereka menerima notifikasi resmi dan nggak ada pilihan lain. Facundo Garces dicoret dari skuad mereka. โอ้โหฟีฟ่าแบนมาเลเซียปลอมแปลงเอกสารนักเตะโอนสัญชาติโดนแบนถึง7นักเตะแล้วก็ปรับเงินไปถึง14ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับฟีฟ่าทำการลงดาบลงโทษมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหโอนมาทั้งนักเตะอาร์เจนตินาทั้งบราซิลทั้งสเปนนะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกที่เอาชนะเวียดนามไป 3-0 ครับส่งมาทั้งฟาคุนโดกาเซสโรดิโกโฮกาโดมานูชาจอนอิราซาเบาอะไรพวกนี้ครับและที่สำคัญคือทำการปลอมแปลงเอกสารมาแล้วฟีฟ่าจับได้ครับโดนลงดาบไปในที่สุดนะครับสั่งแบน7นักเตะจากทุกรายการเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็ปรับเงินคนละ 80,000 บาทนะสำหรับ Kabar baik dari manajer Timnas, Pak Sumarji, yang mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia fit jelang round 4 termasuk Emil Odero dan Martin Paes. Wow. Alhamdulillah, akhirnya ada kabar baik yang melegakan kita semua para fans ya guys, yang kemarin dibuat harap-harap cemas, yang dibuat takut, yang dibuat gelisah dengan kondisi 2 kiper andalan Timnas Indonesia ini. Lansir dari Kumparan Bola, Pak Sumarji menegaskan seluruh pemain Timnas Indonesia jelang round 4 dalam keadaan fit dan baik-baik saja, termasuk Martin Paes dan Emil Odero. Kalau seluruh pemain, artinya Ole Romeni juga dalam kondisi fit. Ya, semoga Emil, Paes, Ole benar-benar dalam kondisi fit ya guys, karena mereka itu adalah pemain kunci Timnas Indonesia. Tapi berita ini diungkapkan Pak Sumarji sebelum pertandingan Buriram di ACL Elite, di mana pada pertandingan tersebut Sandy Walsh, Bang Kumis ditarik keluar pada menit 20 karena mengalami cedera. Semoga cederanya juga nggak parah, bukan cedera yang serius. Yo guys, bantu doanya guys, dari Sabang sampai Merauke, bantu doanya karena ini laga hidup mati, laga penentuan 180 menit, do or die. Semoga seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertempuran versus Arab Saudi dan Irak. Udah makin dekat dengan Timnas Day H-8. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian optimis Indonesia bakal bisa menang lawan Arab dan Irak? Tulis di kolom komentar. Yang lupa di follow untuk kita update Timnas, berita bola supporter Indonesia. Di follow. Gas. Seperti kata pepatah,
sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti jatuh juga. Tapi, tupai yang satu ini berbeda. Setelah jatuh bukan belajar, bukan introspeksi diri, melainkan malah menyalahkan pohon, dahan, ranting, daun dan angin yang berhembus. Memang agak lain, tapi bersyukur atas kejadian yang menimpa mereka, harusnya jadikan pelajaran bagi kita, agar lebih berhati-hati. Supaya nasib buruk yang menimpa mereka, tidak terjadi pada kita juga di esok hari.